Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cerita fantasi. Di dalam cerita fantasi, kita akan belajar tentang 5 hal. Yang pertama, definisi, ciri, dan jenis cerita fantasi. Yang kedua, unsur-unsur cerita fantasi. Ketiga, penceritaan kembali isi cerita fantasi. Keempat, struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Yang kelima, penyusunan cerita fantasi. Definisi cerita fantasi itu sendiri merupakan gambaran peristiwa sesuai urutan waktu berdasarkan daya pikir dan daya hayal yang dituangkan dalam bentuk cerita. Bisa disebut cerita fantasi itu cerita fiksi, ya, cerita yang hampir seolah-olah tidak nyata. Ciri-ciri teks fantasi yang pertama, mengandung keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Yang kedua, memiliki ide cerita. Ketiga, menggunakan latar lintas ruang dan waktu. Keempat, unik dan memiliki kesaktian. Kelima, bersifat fiksi, tadi hayal ya. Yang terakhir, bahasa percakapan menggunakan bahasa sehari-hari atau informatif. Jenis cerita fantasi dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan latar cerita, yang kedua berdasarkan kenyataan hidup sehari-hari. Berdasarkan latar cerita dibagi menjadi 3. Yang pertama, latar lintas waktu masa lampau. Yang kedua, latar waktu sezaman. Yang ketiga, latar lintas waktu futuristik atau zaman yang akan datang. Sedangkan cerita fantasi berdasarkan kehidupan sehari-hari dibagi menjadi 2. Yang pertama cerita fantasi total, yang kedua cerita fantasi ringan. Unsur di dalam cerita fantasi pun juga ada 2. Yang pertama unsur intrinsik dan yang kedua unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik itu unsur pembangun cerita yang ada di dalam cerita. Sedangkan unsur ekstrinsik itu unsur pembangun cerita dari luar. Kita bahas dulu unsur intrinsik. Di dalam unsur intrinsik itu terdapat 7 unsur. Yang pertama, tema. Tema ini inti dari cerita tersebut. Amanat, pesan yang disampaikan oleh pengarang melalui cerita tersebut. Latar dibagi menjadi 3. Latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Yang keempat, tokoh dan penokohan. Penokohan itu atau watak. Watak ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, protagonis, tokoh yang selalu baik hati. Yang kedua, tokoh antagonis, tokoh yang jahat. Yang ketiga, tokoh tritagonis, ya, atau sebagai peran pembantu. Selanjutnya ada alur. Alur ini adalah jalan cerita. Alur itu jalan cerita. Mulai dari pengenalan, mulai konflik memuncak, konflik melerai, konflik selesai. Alur pun dibagi menjadi 3. Yang pertama alur maju, yang kedua alur mundur, yang ketiga alur campuran.
Selanjutnya ada konflik. Konflik itu pertentangan antar tokoh, bisa disebut juga dengan masalahnya. Yang terakhir ada sudut pandang. Di sini pengarang dalam menceritakan cerita fantasi itu sebagai sudut pandang orang keberapa, atau orang kedua, atau orang pertama, atau orang pertama serba tahu, atau orang ketiga, seperti itu ya. Selanjutnya unsur ekstrinsik. Ini ada bahasa. Maksudnya di sini bahasa itu adalah gaya bahasa penulis atau pengarang dalam menyampaikan cerita tersebut. Yang kedua ada latar belakang pengarang. Yang terakhir ada nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi. Entah itu nilai budaya, nilai sosial, nilai religius, di situ ada. Nah, dalam penceritaan cerita fantasi itu ada dua cara. Yang pertama secara lisan dan secara tulis. Kalau secara lisan, kalian tetap membaca secara keseluruhan dulu cerita itu. Kemudian mencatat tokohnya, peristiwanya, latarnya. Kemudian kalian ceritakan kembali dengan runtut, ya. Artikulasi, intonasi, lafalnya harus jelas. Menceritakan dari bagian awal sampai bagian akhir. Kalau tulis, kalian tetap membaca, kemudian peristiwa-peristiwanya yang penting itu kalian tentukan, kemudian kalian kembangkan lagi dengan kalimat kalian sendiri. Nah, struktur dan kebahasaan cerita fantasi. Strukturnya ada 3. Yang pertama ada orientasi, kedua ada komplikasi, yang ketiga ada resolusi. Orientasi itu pengenalan, ya, pengenalan tokoh, pengenalan ceritanya terlebih dahulu. Kalau komplikasi itu di situ sudah ada masalah, sudah ada konfliknya. Kalau resolusi itu penyelesaian masalah atau penyelesaian konflik. Sedangkan kaidah bahasa dalam cerita fantasi pun ada 5. Yang pertama menggunakan kata ganti. Kedua ada kata yang mencerap panca indera untuk mendeskripsikan latar. Ketiga ada pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Keempat menggunakan kata sambung, urutan waktu. Setelah, lalu, sebelumnya, seperti itu. Yang terakhir menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Untuk masalah kaidah bahasa dalam cerita fantasi akan Ibu bahas minggu yang akan datang. Untuk pelajaran kali ini, kalau kalian belum paham, kalian bisa tanyakan. Oke? Bisa lewat grup maupun via Japri. Bila Ibu mempunyai salah kata, salah ucap, Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar anak-anak.